Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, para pioner, semangat terus dan semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kita akan berbuka dan semoga teman-teman berkumpul sama komunitas dan semakin solid komunitas P-Network. Oke teman-teman, saya akan bahas manusia-manusia yang ingin menjatuhkan komunitas P-Network. Dulu ada yang namanya Bos Bybit mengatakan bahwa P-Network ini merupakan skema piramid dan bermodus scam atau penipuan. Dan itu ramai di media sosial sampai ada tanggapan klarifikasi dari pihak core team. Ya, klarifikasi kepada Bos Bybit itu dikatakan oleh pihak core team bahwa Bos Bybit itu gagal paham, ya, sehingga dia tidak paham, lantas melontarkan itu. Tidak begitu diladeni oleh pihak core team supaya tidak mengembang dan akan menjatuhkan image kita komunitas, maka tidak begitu ditanggapi, dilurusi saja. News-news itu tidak harus dilayani dengan secara kasar, ya. Nah, ini ada lagi pendatang baru selain Bos Bybit yang selalu ngeput P-Network atau CoinP. Namanya Justin Bonds. Ya, ini kita akan reaction berita ini tentang put mengenai P-Network. Justin Bonds ungkap kelemahan P-Network, sebut penipuan. Jadi sama modusnya seperti Bos Bybit, menyebutkan P-Network ini penipuan, ya, kelemahan P-Network, itu ya. Justin Bonds mengkritik P-Network, menyebutnya sebagai scam dengan alasan cacat dalam teknologi, tokenomik, dan sentralisasi. Bonds soroti ketergantungan P pada teknologi stellar, kurangnya potensi decentralized finance, dan struktur mining mirip Ponzi. Jadi dikatakan Bonds bahwa Bitcoin ini atau P-Network itu ketergantungan kepada teknologi koin stellar, kurangnya potensi decentralized finance, dan struktur cara miningnya dianggap menganut sistem piramid, yaitu sistem skema Ponzi, menguntungkan yang atas atau menguntungkan yang duluan masuk, yang belakangan akan mengalami kerugian, yang dimaksud dengan skema Ponzi. P-Network menghadapi penurunan pasar dengan harga turun di bawah $1 di tengah kritik yang meningkat dan penolakan listing Binance. P-Network menghadapi sorotan baru setelah Justin Bonds, pendiri Cyber Capital, secara terbuka menyebut proyek ini sebagai penipuan. Jadi itu momentum dia ngeput ketika P-Network itu ditolak oleh Binance, ini jadi bahan dia untuk ngeput. Jadi seolah-olah Binance saya tidak mau menerima P-Network karena dianggap tidak jelas, dianggap skema Ponzi, dan dianggap komunitasnya masih diragukan kesulitannya. Dianggap juga di CMC itu bahwa peringkatnya itu tidak sesuai gitu. Jadi ini jadi bahan dia ngeput di saat market dump supaya tambah hancur tujuannya, ya. Kalau saya teman-teman, ini oknum-oknum pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan menyebarkan put itu. Dia ingin beli di harga bawah. Jangan teman-teman terkecoh, ya. Mereka itu mau beli harga bawah. Binance menolak, ditambah lagi dengan seolah-olah pakar ngeput P-Network supaya harga itu semakin hancur. Kalau maunya dia anjlok sampai 0,1, nah mereka mau buy di bawah. Nanti ketika sudah mulai recovery baru dipomo supaya terbang dan dianggapnya kita ini goblok semua. Akhirnya kita nanti panik untuk buy, melakukan buy di harga pucuk. Dia sudah beli di harga bawah, lantas dia beli lagi, ditembaknya di harga separuh, terbang sampai $3 di pomo, ya, listing di Binance akan segera ini.
Harga semakin tinggi, paniklah komunitas untuk buy, di harga pucuk dia jual. Terjun bebas lagi. Investor yang cuan besar. Jadi trading itu sama investor sama teman-teman, seperti main politik. Jadi butuh strategi, jebakan-jebakan ya, secara halus, secara kasar, melibatkan pihak ketiga dalam untuk mengambil momen dan keuntungan dalam berinvestasi. Kalau saya membacanya gitu ya. Bonds mengungkapkan kekhawatiran tentang teknologi, model bisnis, dan economics proyek ini. Ia memandang bahwa seluruh hal itu memiliki cacat mendalam dalam berpotensi merugikan investor. Cacatnya di mana? Cacatnya di mana? Merugikan investornya di mana? Jadi itu anggap saja angin lalu teman-teman ya. Jangan sampai merusak kesolidan komunitas P-Network. Apakah P-Network penipuan? Justin Bonds berpikir begitu. Dalam serangkaian ulas di X Twitter, Bonds menunjukkan beberapa masalah dengan jaringan ini. Dia menyarankan bahwa bertentangan dengan klaim desentralisasi. Itu menurut versi dia. Padahal kalau kita adu ilmu, teknologi dan IT ya, di bidang decentralized ya, dengan si Kokalis itu otomatis lebih pintar Kokalis. Jadi biarkan saja dia ngomong, teman-teman, kita abaikan ya. Anggapnya dia itu lebih paham, ilmunya lebih tinggi daripada Kokalis. Pi sepenuhnya terpusat dan semuanya memerlukan KYC. Bahkan transaksi sederhana Pi adalah penipuan investasi seburuk itu, tulis dia. Ya. Jadi KYC aja penipuan katanya. Padahal semua komunitas sudah menikmati hasil dari KYC tadi. Ya. Jadi perjuangan mereka sudah dinikmati. Dia masih mengatakan itu penipuan. Bonds juga mengkritik peluncuran mainnet yang tertunda selama 5 tahun. Menyebut janji inovasi dan desentralisasi jaringan ini menyesatkan. Secara khusus, salah satu klaim utama yang dia buat adalah bahwa teknologi inti P-Network diambil dari Stellar XLM. Jadi dianggap teknologi kita P-Network ini mengambil dari teknologi Stellar Coin XLM. Copy paste di situ. Itu tuduhan dia ya. Nah, itu wallahu alam ya, yang jelas pasti adanya dari core team yang akan mengklarifikasi atau pihak dari Kokalis itu. Cuma biasanya pihak core team juga tidak begitu meladeni ya hal-hal semacam ini. Contoh Bos Bybit kemarin tidak begitu diserang oleh core team, bahkan core team klarifikasi dengan bahasa yang halus, yang sopan dan yang santun, mengatakan bahwa Bos Bybit itu gagal paham. Cuma itu saja. Mungkin Justin Bonds ini juga nanti diklarifikasi begitu juga pada dengan kata-kata halus, dengan yang bijak. Sebab kata-kata yang halus yang bijak itu mengangkat kredibilitas kita, komunitas P-Network. Daripada kita menyerang balik, put di medsos, yang menyudutkan seolah-olah kita ini benar, tidak ada cacat, tidak ada kelemahan ya, itu akan merusak popularitas kita. Lebih baik dia menanggapi dengan bijak, tidak perlu dengan emosi, dengan santai, dan justru dengan positive thinking, sehingga investor akan menilai ya, bahwasannya tidak ada unsur kebakaran jenggot. Pihak dari komunitas P-Network ini justru santai menanggapi put atau berita miring ya, yang negatif, yang mengatakan dia skema ponzi atau modus penipuan. Jadi dengan itu ya akan membuat komunitas P-Network semakin solid, dan juga dibalik terwujudnya komunitas yang solid ini akan menarik perhatian investor untuk masuk. Dan harga teman-teman, harganya ini kalau saya lihat ya, ini kuat. Memang betul-betul tren membalik itu akan segera di akhir-akhir bulan Maret ini ya. Dari tadi dia segini. Ini saya pakai ini ya. Nih, ini time frame yang 1 minggu setelah dia turun. Ini yang 1 hari. Market memang kuat. Memang di saat dia stagnan konsolidasi, ini momentum untuk pembalikan tren ya. Tinggal menunggu waktu saja. Yang penting kita tetap jangan ada kegoyahan antar komunitas ketika ada berita miring atau puder-puder yang menghembuskan ya, angin-angin jelek atau sentimen pasar yang negatif.
tetap kita positive thinking dan rapatkan barisan. Market mudah-mudahan dalam waktu dekat akan membalik dari tren bearish selama 1 minggu ini, akan membalik kepada tren bullish. Ya, sampai sini edukasinya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen. Dan selamat berbuka puasa ya, 10 menit lagi. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.